Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, kemarin saya dengarkan wawancara Ronaldo dengan seorang wartawan. Isinya, nah, ini saya mau langsung tanya ke Ustadz Adi Warman. Kita sapa yuk. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, mohon arahan tentang satu hal ini. Agak panjang dikit. Saya waktu itu dengar Ronaldo di salah satu stasiun TV. Ronaldo pemain bola yang terkenal dari Portugal. Ditanya wartawan, apakah Anda merasa menjadi pemain bola terbaik di dunia, melebihi Lionel Messi? Yes, numero uno in the world, kata Ronaldo. Wah, sombong banget saya pikirkan. Kok bisa begitu pemikiran Anda? Tanya wartawan mendesak lagi. Ya karena saya seorang profesional. Saya harus menjadi yang terbaik. Tanggung jawab saya secara profesional. Seperti Anda, wartawan, juga harus terbaik dalam kelasnya. Makanya Anda bisa mendapat wawancara dengan saya, kata Ronaldo begitu. Wartawan pun terdiam. Nah, tadinya saya beranggapan bahwa Ronaldo itu sombong bicara seperti itu. Tapi kemudian saya pikir dia memotivasi kita agar selalu menjadi yang terbaik. Nah, ini bagus sekali. Ini Ustaz, tipis sekali bagaimana memilah-milah motivasi seperti Ronaldo ini, namun tidak terjebak dalam kesombongan, Ustaz. Nah, ini memang dua hal yang berbeda. Di satu sisi, kita memang harus menjadi yang terbaik di bidang kita masing-masing. Harus, wajib. Itu udah jelas tuh, ada ayatnya komplit tuh. Kuntum khaira ummatin. Memang kita harus jadi umat yang terbaik. Begitu juga dalam hal pekerjaan, itu kan umat terbaik ya. Masing-masing kita, individu kita harus jadi yang terbaik. Karena Rasulullah SAW mengatakan jangan pernah berikan satu pekerjaan kepada yang bukan ahlinya. Jadi mau jadi kita individu, maupun kita jadi kelompok, kita harus menjadi yang terbaik. Itu satu sisi. Yes, kita harus jadi yang terbaik. Di sisi lain, kita tidak boleh merasa menjadi yang terbaik. Nah, ini dua hal yang berbeda, bos. Antara menjadi yang terbaik di bidang kita, dan yang kedua, merasa menjadi yang terbaik di bidang kita. Yang nggak boleh itu adalah yang kedua. Yaitu kita merasa menjadi yang terbaik di bidang kita. Padahal enggak. Ngerti nggak? Tapi kalau kita harus jadi terbaik, iya. Udah selesai ya. Yang pertama, kita memang harus jadi yang terbaik di bidang kita. Yang kedua, yang kita tidak boleh itu, kita merasa menjadi yang terbaik di bidang kita. Bab 2. Kalaupun kita menjadi yang terbaik di bidang kita, kita tetap tidak boleh merasa sombong. Apa yang kita maksud dengan sombong ini, kita pernah udah bahas waktu itu. Yang pertama adalah kita meremehkan orang lain. Kita mengecilkan orang lain. Kita pinter mah pinter. Nilai dapat A, benar gak? Nilai dapat 100 misalnya. Orang lain dapat 60. Kemudian posisi kita, memang kenyataannya kita dapat 100, dia dapat 60. Itu tidak boleh kita gunakan sebagai alasan untuk mengatakan orang lain itu bego lu. Nggak boleh, nggak boleh. Ini yang pertama, benar gak? Jadi walaupun pada kenyataannya kita memang yang terbaik, tapi kita tidak boleh menjelek-jelekan orang lain. Yang pertama. Yang kedua, walaupun kita tidak menjelek-jelekan orang lain, tapi mempertontonkan. Nah, ini yang kedua nih. Mempertontonkan kekuasaan yang kita miliki. Mempertontonkan kekayaan yang kita miliki kepada orang yang di bawah kita itu, benar gak? Ini juga merupakan sikap sombong kita. Karena kita show off gitu. Kita pamer bahwa kita lebih baik dari orang itu. Memang kita tidak melecehkan dia. Kita tidak bilang dia lebih bego dari kita segala macam. Tapi kita mempertontonkan. Sehingga orang lain itu merasa sakit hati. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga, udah pernah kita bahas juga. Yaitu kita mempertontonkan ilmu yang kita miliki, kesolehan yang kita miliki. Sehingga orang-orang yang lain itu merasa seperti tersinggung mereka. Karena sikap kita yang mempertontonkan kesolehan kita, mempertontonkan ilmu yang kita miliki tentang agama dan sebagainya. Ini hal yang harus kita jaga,
Nah, kalau kita udah lakukan itu, yaitu yang pertama, benar-benar jadi yang terbaik, jangan merasa menjadi yang terbaik. Yang kedua adalah, kalaupun kita menjadi benar-benar yang terbaik kayak Ronaldo tadi, maka kita nggak usah bilang lah, coba hitung aja lah, gol yang saya bikin berapa, Messi yang golin berapa. Jangan gitu, bener ya? Tetap aja, biarin aja lah. Nanti masyarakat yang akan menilainya, Allah yang akan mengangkat derajat kita, memuliakan derajat kita, karena karena kinerja terbaik kita itu, kita ikuti juga dengan akhlak yang terbaik. Baik to you, Wid. Wah, tipis betul ya Ustadz. Paham maksudnya Ustadz. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya adalah dari sahabat tentang orang tua. Ini ada dua orang ya sekaligus. Yang satu menanyakan bagaimana menyikapi ibu yang tidak mengurusi anak-anaknya, tidak sholat, tidak pakai kerudung. Yang kedua Ustadz, apakah sahabat boleh menunda-nunda sholat ketika ayah atau ayahnya nih kelihatannya, yang maksa memanggil minta dipijit. Kalau nggak diturut langsung suka marah-marah, jadi beliau menunda gitu. Boleh nggak sih? Saya harus bagaimana ini Ustadz? Aduh, kacau. Yang pertama, orang tua itu adalah merupakan jalan bagi kita untuk hadir di dunia ini. Benar ya? Baik kita sebagai ruh yang dulu ditiupkan oleh Allah ke dalam janin, di dalam perut ibu kita umur 4 bulan. Ruh ini pun nggak tahu kan mau ditaruh di janinnya siapa. Ruh itu waktu dimasukkan oleh Allah ke janin itu, dia juga nggak tahu nih orang tuanya bakal siapa, bagaimana, nggak ngerti, dia nggak ngerti, benar kan? Dari sisi kitanya sebagai ruh yang diutus oleh Allah, ditiupkan oleh Allah ke dalam janin yang berada di dalam rahim ibu kita itu, kitanya. Orang tua kita juga nggak tahu waktu mereka melahirkan kita, membesarkan kita. Mereka juga nggak tahu seperti apa anak yang dititipkan Allah kepada kita ini. Benar gak? Kita nggak tahu. Bagaimana jalan hidupnya, bagaimana nasibnya, kita nggak tahu. Jadi sama-sama nggak tahu nih. Si anak, waktu ruhnya dimasukkan ke dalam rahim ibunya juga nggak tahu. Dia bagaimana ntar kehidupannya. Orang tuanya juga ketika melahirkan, memang betul anaknya dilahirkan, orang tuanya juga nggak tahu ini anak bakal jadi kayak apa ntar gedenya, bener gak? Ini sama-sama gak ngerti, bener gak? Tapi Allah memasukkan rasa kasih sayang yang luar biasa kepada orang tua kita, sehingga orang tua kita, walaupun dia nggak tahu nih anak jadi kayak apa, ntar meninggal umur 13 tahun kayak 15 tahun apa umur 60 tahun, nggak tahu kan? Sama-sama nggak ngerti nih, bener gak? Nah, tapi Allah memberikan rasa kasih sayang yang luar biasa ke dalam hati orang tua. Sehingga orang tua itu terus merawat kita, membimbing kita sampai kita besar. Nah, inilah yang di dalam Islam harus kita syukuri. Anishkurli wali walidayya itu, benar gak? Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua kita itu. Karena orang tua kita itu begitu besar kasih sayangnya, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membesarkan kita. Itu sebabnya waktu zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Luar biasa, terkenal sekali di kota Madinah, sangat-sangat berbakti kepada orang tuanya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil orang tersebut. Apa kata Sayyidina Umar? Ya fulan, bagaimanapun hebatnya baktimu kepada orang tuamu, engkau tidak akan pernah bisa menyamai bakti orang tua kepada dirimu. Karena dulu orang tuamu membesarkanmu, merawatmu sambil menanti-nanti datangnya kehidupanmu. Sedangkan engkau sekarang merawat orang tuamu, mengayomi orang tuamu sambil menunggu-nunggu kapan ajalnya tiba. Ini men. Dulu hamil ditungguin sampai lahir ditungguin sampai bisa ngomong, tungguin bisa jalan, tungguin masuk ke SD terus. Jadi orang tua itu merawat kita, membesarkan kita sambil penuh harapan agar kita bisa menyongsong datangnya kehidupan kita itu. Sedangkan kita merawat orang tua kita sambil menunggu-nunggu kapan ini orang tua ajalnya tiba, benar gak ini? Jadi orang tua ini luar biasa sekali posisinya dalam Islam. Itu sebabnya jangankan orang tua kita kagak pakai jilbab, bahkan orang tua kita non-muslim aja kita harus tetap bakti. Ini men. Jangan kan baru nggak pakai jilbab, bener gak? Non-muslim aja tuh yang paling ekstrimnya tuh, bukan non-muslim.
kita harus tetap bakti sama orang tua kita. Nah ini, tentu ada batasannya kalau dalam tetap koridor syariah. Tentu kalau orang tua kita disuruh makan babi ya kita tolak dong, gimana? Kan banyak makanan Bu, kita bilang masa babi, yang lain kayak apa kayak bener ya. Nah, ini jadi hal-hal seperti itu tidak bisa dijadikan patokan bagi kita untuk berhenti berbakti kepada orang tua kita. Orang tua itu pusing ngurusin anak, serius pusing. Macem-macem. Ada tekanan hidup, ada tekanan keuangan, tekanan finansial, ada persoalan mungkin orang tua kita antara ibu dan ayah, persoalan dengan mertua, persoalan banyak persoalan hidupnya. Sehingga bisa jadi mereka sedemikian rupa dengan pertimbangan tertentu malah fokus untuk mengejar karirnya dan kurang begitu ngurusin anaknya. Bisa jadi keadaannya kayak gitu. Tapi itu semua tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk tidak berbakti kepada orang tua kita. Malah kita harus terus doakan, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, sindangan part kedua ada pertanyaan tadi, benar gak? Kalau kita diminta oleh orang tua kita untuk mijitin, untuk apa segala macam, ya kita jalanin lah. Sholat kan gak lama-lama amat, benar gak? Bener. Kalau disuruh cepet-cepet sama orang tua, langsung jawab siap ya gitu. Nah, tapi kalau kita lagi sholat kan nggak bisa dibatalin juga, benar nggak? Kalau sholat itu adalah pembeda kita antara orang Islam dan orang non-Islam. Jadi kalau sholat 5 waktu yang wajib itu nggak bisa ditawar. Kita harus tetap lakuin. Dan itu kita harus lihat misalnya sekarang baru jam 12 lewat 15. Minta dipijitin, ya pijitin aja dulu. Toh zuhur masih panjang, bener nggak? Kan nggak, mijit kan nggak sampai 3 jam, bener nggak? Nah, habis itu kita sholat zuhur. Kita bijaksana lah dalam melihat tanpa harus meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu tersebut. Baik Ustadz, bagaimanapun usahakan orang tua didahulukan ya sampai batas tertentu. Nah ini ada beberapa pertanyaan dari beberapa sahabat yang saya jadikan satu aja. Intinya adalah, apakah uang gadai itu riba? Dan apakah gadai di gadai syariah masih riba juga? Nah, terakhir, bagaimana kalau saya menggunakan akad muharobah, terus saya lakukan dengan mudarabah, Ustadz? Oke, gini. Kalau untuk urusan transaksi ekonomi, maka sebaiknya pilih yang syariah. Karena kalau kita pilih yang syariah, apakah itu bank syariah, ataukah itu pegadaian syariah, ataupun misalnya ultra mikro syariah, atau asuransi syariah, pokoknya pilih yang syariah. Karena yang syariah ini, insya Allah terjaga kesyariahannya. Karena paling tidak yang pertama ada fatwa-fatwanya yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Itu anggotanya 150 orang ulama berbagai ilmu. Dibahas dengan 3 tingkatan. Benar gak? Nah, ini yang pertama. Yang kedua ada Dewan Pengawas Syariahnya. Yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Harus pakai ujian dan sebagainya yang ngawasin. Benar gak? Jadi fatwanya disusun oleh 150 ulama dengan berbagai bidang ilmuwan dengan 3 tingkatan pembahasan. Ada Dewan Pengawas Syariahnya, setiap lembaga keuangan itu ada 3 orang yang ngawasinnya. Benar gak? Kemudian ada OJK-nya yang juga ikut ngawasin. Ada aturan-aturan yang dibuat oleh OJK yang diturunkan dari fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwanya diambil, kemudian dibuat jadi peraturan regulasi oleh OJK. Nah, selain OJK ada juga yang namanya Kantor Akuntan Publik yang harus mengawasi dengan PSAK, Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Syariahnya, yang juga khusus syariah cara akuntansinya. Jadi kalau kita pilih yang syariah, insya Allah ini akan terjaga kesyariahannya karena ada perangkat-perangkat yang menjaganya. Nah, begitu juga nanti dalam hal kontrak-kontraknya. Itu ada Mahkamah Agung juga terlibat dalam penyusunan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Sehingga insya Allah kalau kita udah pilih yang syariah, maka kita sudah memilih untuk kemungkinannya kecil untuk dia masih ada ribanya. Apakah masih bisa kemungkinan riba? Masih ada. Kemungkinannya masih ada. Yaitu apa? Yaitu ketika pelaksanaannya berbeda
dengan apa yang diatur dalam fatwa maupun pedoman yang disusun oleh Dewan Pengawas Syariah maupun regulasi yang disusun oleh OJK maupun tata cara akuntansi yang disusun oleh IAI. Selalu ada penyelewengan, tapi levelnya kan level penyelewengan oknum, bukan level sistem, benar ya? Oleh karena itu selalu pilih yang syariah, bahwa ada kekeliruan di sana sini, ya itu terus kita perbaiki. Namanya juga hidup, namanya juga transaksi. Tentu kalau masih tetap kita temui berbagai temuan-temuan penyimpangan itu, dan semuanya terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Jadi insya Allah ini akan pilihan yang terbaik. Kalau yang pertanyaan kedua mengenai ini akadnya murabahah, tapi dilakukan secara mudharabah. Nah, kalau ini nggak bisa, karena ini dua bab yang berbeda dan karakteristiknya juga sangat berbeda. Di dalam bab murabahah dan semua turunannya yang sifatnya pertukaran, murabahah itu adalah jual beli, jadi pertukaran antara uang dengan barang, antara uang dengan jasa, namanya ijaroh. Dari semua kelompok akad-akad yang sifatnya pertukaran ini, itu berlaku satu ketentuan yang berbeda sama sekali dengan ketentuan yang ada di mudharabah. Kita lihat perbedaannya antara keduanya ya. Murabahah termasuk dalam kelompok ilmu pertukaran, jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, itu semua kelompok namanya kelompok pertukaran, di mana ada yang dipertukarkan di situ kan. Untuk yang dipertukarkan ini, untuk kelompok yang pertama ini, hasilnya itu harus pasti untuk 4 hal. Kuantitasnya harus pasti. Jual beli berapa banyak kuantitasnya, benar gak? Kualitasnya harus pasti. Tipe apa, merek apa, benar gak? Yang ketiga, harganya harus pasti. Nah, berapa harganya untuk yang kualitas segitu dan kualitas kayak gitu, benar gak? Yang keempat, waktu penyerahannya harus pasti. Kapan diserahkan uangnya, kapan diserahkan barangnya. Jadi dalam kelompok pertama, yang kelompok pertukaran ini, 4 hal harus pasti hasilnya. Kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Nah ini. Sedangkan di dalam kelompok yang kedua, yang kita sebut dengan mudharabah, musyarakah, muzara'ah, dan sebagainya. Yang kelompok ini adalah kelompok bukan pertukaran, tapi kelompok percampuran namanya. Karena ada yang dicampurkan sumber daya di situ. Ada yang satu punya tenaga, satu punya uang. Ada yang dua-duanya punya tenaga, dan sebagainya. Namanya teorinya teori percampuran, bukan teori pertukaran. Di dalam teori percampuran, hasil akhirnya haram hukumnya kalau dipastikan 4 hal tadi. Kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena kita menyatukan diri, mencampurkan diri kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Sehingga tidak ada yang bisa dipastiin. Kayak kita nikah. Nah, ngerti gak? Kayak kita nikah, istri kita, calon istri kita nggak bisa bilang, aku mau menikah denganmu, asal uang bulanannya 40 juta sebulan. Nggak bisa. Uang kita barengan, kita udah mencampurkan diri kita bersama-sama menjalani kehidupan. Nah, namanya pernikahan. Tapi kalau kita mencampurkan diri kita bersama-sama untuk menjalani suatu bisnis, namanya mudharabah, namanya musyarakah, benar gak? Mirip dia sama sebetulnya, benar gak? Itu sebabnya dalam kelompok yang kedua, kelompok percampuran ini, mudharabah, musyarakah, muzara'ah, dan sebagainya itu malah haram hukumnya kalau dipastikan 4 hal yang menjadi hasil akhir, kuantitas, kualitas, harga, maupun waktu penyerahan. Nggak boleh. Itu sebabnya dalam teori pencampuran adanya bagi hasil. Nah, apapun hasilnya kita bagi. Kayak nikah. Berapapun pendapatan yang kita dapatkan, ya itulah kita bagi. Bagaimana sebagian buat kehidupan rumah, apa segala macamnya. Jadi murabahah, kalau namanya murabahah, ya murabahah harus mengikuti kaedah-kaedah di teori pertukaran. Nggak boleh dijalankan sebagai mudharabah, karena ini adalah teori percampuran yang satu sama lain malah bertentangan ininya, karakteristiknya. Yang satu harus pasti di depan 4 hal, yang satu malah tidak boleh pasti di depan 4 hal. Nah, jadi dengan demikian mudah-mudahan dapat kita pahami dengan baiklah. Baik to you, Fit. Ustadz, buku-buku teori tentang hal seperti ini ada nggak sih Ustadz? Ada bukunya, ada di kami juga
tulis bukunya, di kitab-kitab fikih juga banyak bukunya. Ini ada teori pertukaran, ada teori percampuran, ada teori-teori lain. Ini dahsyatnya sebetulnya ekonomi Islam ini dahsyatnya Islam. Benar gak? Jadi kita nggak bisa bilang, Anda kan ekonom, jangan bicara, jangan dakwah, jangan bicara tentang Islam. Bagaimana nggak bicara? Orang kita belajar ekonomi ketemu beginian, bagaimana ceritanya? Ini gara-gara kita belajar ekonomi ketemu ini beginian. Bagaimana caranya Rasulullah SAW melakukan bisnis dan sebagainya, benar gak? Nah, tapi juga yang ekonom, yang belajar ekonomi syariah, jangan merasa lebih pinter daripada orang ahli fikih yang belajar tentang hukum-hukum ekonomi syariah. Dua-duanya saling melengkapi, sama kayak apoteker sama dokter, benar gak? Apoteker bisa buat obat, dokter bisa buat resepnya. Coba dokternya suruh buat obat sendiri, pening juga dia, benar gak? Apoteker suruh nulis resep, nggak boleh, benar gak? Jadi ini kita semua harus kerjasama, kolaborasi lah, bismillah lah, zaman Rasul juga gitu dulu. Baik tuh, Fit. Ya, ya benar Ustadz. Semoga para sahabat mendapatkan manfaat dari tanya jawab kali ini. Terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.